doakan kesuksesannya di masa depan anak-anakku kelas kreatif yang luar biasa nih, yang semangat sekali nih untuk bisa menjadi anak-anak yang mandiri, bertanggung jawab dan berkarakter. Yang pertama, mari kita senantiasa untuk selalu bersyukur. Alhamdulillah, anak-anak dari pagi sudah semangat mengikuti pembelajaran, kemudian mengikuti pengembangan diri. Ada yang karate, ada yang badminton, ada yang karawitan, ada yang menari hari ini. Kemudian masih penuh semangat kembali lagi ke sekolah untuk nanti kita belajar bersama. Masih semangat? SD Kebangsari? SD Kebangsari? SD Kebangsari? Luar biasa, itu yang dua. Salawat serta salam selalu kita haturkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan kita semua yang menantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Bapak dan Ibu serta anak-anakku sekalian, terima kasih sekali atas semangatnya. Dan ini mari Ibu Salis sudah terima kasih sekali, matur nuwun sangat kersa meluangkan waktu untuk memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, terutama kalau anak-anak perhatikan, baik itu di lingkungan rumah, baik itu di lingkungan sekolah kita, yang namanya sampah itu ada di mana-mana. Kamu kalau jajan plastik, kita di kelas-kelas kan sudah ada plastik untuk tempat sampah, baik itu yang organik maupun yang non organik. Nanti hari ini Ibu Salis akan memberikan ilmunya supaya sampah-sampah yang ada di sekitar kita ini bisa kita manfaatkan kembali. Misalnya dari sampah botol minuman teh jalan, bisa jadi tas, bisa jadi kontainer, bisa jadi tapak. Nanti dari limbah minyak kita bisa ngolah menjadi sabun. Kemudian kita bisa membuat hand sanitizer, dan kita bisa membuat barang-barang yang berasal dari pengolahan limbah sampah di lingkungan kita. Secara resmi saya nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih waktu sepenuhnya kami kembali kepada pelanggan selaku pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila ada yang bisa menjadi bahan untuk membuat proyek yang mungkin nanti juga produk akhirnya akan bisa dipamerkan di syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu sesuatu
sekolah benar. Ya. Anak-anak sekalian, sebelum kita lanjut, terlebih dahulu kenalan dulu, nggih. Karena tak kenal maka tak sayang. Nah, nanti kalau ketemu di jalan atau di depan sekolah atau di mana, di Malioboro atau di mana, itu kok kayak bisa gitu. Nama saya Bu Salis, karena saya anak nomor 3. Saya kakaknya Bu Uun. Bu Uun, pada tahu semua toh ini? Oke. Terlebih dahulu saya mau tanya, ini kelas berapa? Dari kelas 2 sampai kelas 6 nih. Saya mau tanya ya, kelas 2 ngacung. Oh ya, ada 4. Kemudian kelas 3. Kelas 4. 1. Oh 2. Kelas 5. Kelas 6. Oh iya, sama nih, sama. Berarti bareng-bareng gitu ya. Selama ini anak-anak semua, kalau sisa sampahnya ditaruh mana? Oh, ditaruh tong sampah. Sudah tahu belum sampah organik dan sampah anorganik? Saya jalan-jalan gitu ya. Siapa yang sudah tahu sampah organik itu apa? Ya, ngacung. Nanti kalau apa? Ya, nanti kalau pinter nanti akan diberi hadiah sama Bu Uun. Sudah tahu apa itu sampah organik? Oh, gimana? Oh ya, anak-anak saya panggil anak-anakku semua gitu ya. Meskipun saya bukan guru di sini, tapi saya panggilnya anak-anak saya, gitu ya. Perlu anak-anak semua ketahui bahwa sampah yang kita hasilkan sehari-hari adalah sampah organik dan sampah anorganik. Nah, sampah organik itu adalah sampah yang membusuk, ya. Sampah yang membusuk. Sampah yang membusuk itu antara lain bekas jajanan kalian yang tidak habis, kemudian kulit buah, kemudian kalau di rumah bekas sayuran atau apa, intinya si pembusuk itu adalah sampah organik. Ya. Nasi itu sampah apa? Nasi. Oh iya. Pokoknya sing bosok-bosok itu jenis sampah organik. Ya. Ya. Kemudian ya, sampah itu ada 2 nih, organik dan anorganik. Ya, tidak membusuk itu anorganik. Nah, semua sampah itu bermanfaat, dan kalau sampah itu kita olah, kita kelola, ternyata menghasilkan dan nanti tidak akan menjadi sampah. Ya, ini hari ini adalah hari pertama kita melakukan pelatihan. Hari pertama kita ketemu, betul ya? Nek anak-anak semua nanti memperhatikan, dan di akhir pelatihan besok bagi yang bisa, bagi yang memperhatikan, bagi yang tahu, bagi yang apa ya, itu nanti akan saya kasih hadiah. Kenapa kita harus tahu sampah itu ada organik dan anorganik? Karena kita nanti akan mengolah sampah kita. Sampah yang anorganik itu antara lain plastik, kertas, kemudian botol-botol. Nah, itu semua nanti akan kita jadikan kreasi yang pasti kalian semua nanti senang. Ada yang bisa jadi lampion, ya, ada yang bisa jadi mobil-mobilan, ya.
dan nanti bisa dijual. Mau nggak? Ya, besok di akhir pelatihan hasil karya kalian akan saya beli. Ya, akan saya beli. Karena apa? Karena memang hasil dari daur ulang itu memang laku dan ya memang laku nek dijual, tapi jualnya di tempat-tempat tertentu karena Bu Saris punya lembaga yang menjual daur ulang, nanti hasil karya kalian bisa dijual. Nah terus nanti uangnya apa? Ya untuk uang jajan, untuk beli apalah. Seneng boten nek duwe duit. Nah, maka dari itu besok sampahnya kita kelola nggih. Boten mewaton dibuang, boten nggih. Kalau dulu itu slogannya buanglah sampah pada tempatnya. Kalau sekarang sudah tidak lagi. Nggih. Kalau sekarang slogannya mengolah sampah dari sumbernya. Jadi sampah kita kelola sendiri-sendiri, tidak dibuang. Jadi kita kelola. Sekarang itu istilahnya bukan dibuang tapi dikumpulkan. Jadi bukan atau dibuang, bukan. Kita kelola, betul ya? Ya, ingat. Kemudian mulai besok setelah pelatihan ini kita kalau buang sampah kan sudah ada tempatnya nih, tempat plastik sama ada tempat organik pun di sini. Nah, kalau sudah ada tempatnya bagus, kalau belum nanti saya bawakan khusus untuk membuang sampah-sampah yang membusuk, sampah organik tadi. Karena apa? Karena sampah organik juga bermanfaat. Nanti untuk membuat pupuk, untuk membuat kompos, nah, untuk kebaikan lingkungan. Saya tak bareng sikit. Siapa yang tahu sampah organik itu apa? Ya. Betul, pinter. Namanya siapa? Oh, Ferdi. Siapa lagi yang bisa? Gak usah takut. Atau ngacung, salah nggak apa-apa. Siapa yang tahu sampah organik? Ya, apa? Oh, bukan saya. Nggak apa-apa, ngacung aja. Besok akan dapat hadiah kok. Jadi sampah organik, saya ulangi lagi, sampah yang membusuk. Sampah organik bisa dimanfaatkan, bisa kita buat menjadi pupuk. Yang organik itu yang membusuk itu bisa dimanfaatkan, bisa kita olah menjadi pupuk untuk kompos. Nah, kalau sampah organik yang bagus bisa untuk ekoenzim. Nah, ini yang paling gampang mengolah sampah organik itu adalah ditempatkan di satu tempat. Pokoknya dideweke. Jadi kalau kita membuang sampah itu dipilah, yang membusuk sendiri, yang anorganik sendiri, betul ya? Nah, dengan memilah sampah kalian semua yang organik, yang membusuk tadi, itu sudah mengolah namanya. Kalau sudah dikumpulkan sampah organiknya, sampah yang membusuknya, itu namanya sudah mengolah sampah organik di satu tempat. Nanti ada khusus ember atau tralot, itu nanti hasilnya akan menjadi pupuk. Mas Ferdi, besok nanti akan ada wadah itu namanya losida. Losida itu lodong sisa dapur yang dimanfaatkan untuk membuang sampah organik, untuk menempatkan sampah organik. Kalian semua nanti mencontohi teman-teman teman-teman yang lain yang tidak ikut di sini nanti dikasih tahu. Nah, ini nanti Bu akan dipasang. Ini namanya losida, lodong sisa dapur, tempat
untuk membuang sampah organik tadi. Misalnya kalian habis jajan rantek, somene ora telas tuh begini. Misalnya habis maem jeruk, kulitnya masukkan sini. Intinya sampah yang membusuk nanti masukkan sini. Oke. Tapi jangan sampai ada plastiknya. Oke, nanti sampah plastik ada tempat sendiri. Oke. Awal mula dari pengelolaan sampah adalah milah. Oke. Pertama kali kita milah yang organik, kemudian dimasukkan sini. Ini nanti otomatis lama-lama akan menjadi pupuk. Lama-lama akan menjadi pupuk, menjadi kompos. Nek pupuk ini manfaatnya tinggal apa? Siapa yang tahu? Ya. Oh betul, pinter Mas Ferdi dari tadi bisa jawab. Untuk menanam, untuk tanaman, untuk menyuburkan tanaman. Siapa lagi yang bisa? Pupuk untuk apa? Oh ya, Nah, pertama tadi pokoknya untuk membuang sampah yang busuk di sini ya, ini sudah mengolah sampah organik namanya. Kemudian sampah plastik, sampah kertas, sampah kaleng itu nanti disendirikan. Sampah apa nggih? Tapi sampah plastik itu kalau di sekolahan kebanyakan bungkus makanan ciki-cikinan itu ya. Nah, besok kalian semua harus membuang sampah di tempatnya nih, misalnya plastik. Nah, nanti plastiknya akan kita jadikan kreasi. Kalau di sini di Wijirjo, di Sriwartani ini sudah ada sudah ada bank sampah. Jadi kalau sekolah ini sudah ada kumpulan untuk pengelolaan sampahnya, bisa nanti dijual. Selebihnya dari yang untuk kreasi. Nah, contohnya sampah ini bungkus bungkusan. Nah, itu bisa kita buat menjadi ini. Contohnya saja. Tapi kita buat besok membuat kreasinya. Gampang. Yang penting kalian semua nanti mengumpulkan plastik, dimasukkan ke dalam botol aqua. Kemudian dipadatkan untuk apanya? Untuk yang daur ulang plastiknya, karena saya tadi cuma untuk penekanan kepada sampah organiknya dulu. Nah, mulai sekarang ya, mulai sekarang nanti kalau di rumah jenengan punya wadah botol aqua. Botol aqua. Nah, nanti kalau ada sampah plastik, nah diingat-ingat, mulai nanti kalian harus menempatkan ini diisi dengan sampah-sampah plastik yang ada di rumah kalian. Sak medet, jadi dinet gitu. Bisa dijadikan bunga, tas kresek itu bisa dijadikan bunga, kemudian bisa dijadikan tas dan lain-lain. Maka tapi kita dari awal kita buat ekobrik dulu, nanti tidak ada tutupnya, ada maksudnya. Jadi syaratnya yang dimasukkan di sini sampah plastik yang bersih, dimasukkan ke plastik. Sampah plastik apa saja? Plastik putih, plastik kresek, bekas sarimi, ini terus dimasukkan terus. Intinya
Coba siapa yang mau memasukkan ini? Nggak bisa membusuk. Botol di. Ini dipenuhi. bisa. Di bawah. Kita bongkar. Dikit-dikit aja supaya tidak katutan plastiknya. Soalnya nek banyak-banyak nanti nggak plastiknya nggak tahu. Nah, betul ya. Terus misalnya ada apa? Masuk di sini harus yang membusuk, tidak boleh ada plastik TV pun nggak boleh. Jadi ini masuk ke dikit-dikit aja ya. Tidak boleh ada plastik, tidak boleh ada kertas, tidak boleh ada beling. Nah, udah bisa ya. Yang masuk sini adalah sampah yang membusuk. Oke, paham toh? Yang masuk sini adalah sampah yang membusuk. Jadi tadi sudah pilih plastik ya. Plastik, sampah plastik, botolnya mana? Ini botolnya ada di sini. Ini tugasnya kalian di rumah nanti buat kayak gini sebanyak-banyaknya. Jadi misalnya mau berapa atau berapa boleh. Di total ngeten iki nggih. Ben macet. Jadi ben apos. Jadi kita lebih baik dari awal tadi langsung. Terus itu ada sampah daun. Jangan sampah yang kotor. Ada sausnya, ada ini buka kecap atau buka setelah itu dicuci dulu. Betul ya? Paham toh? Kalau plastik yang besar penting dia maksudnya semakin atos, semakin padat itu semakin bagus. Ya. Besok Sabtu dibawa. Misalnya nanti di sekolah juga dibawa nggak apa-apa, ada sampah plastik masukkan sini. Jadi nanti kalian lomba banyak-banyakan lagi ngumpul ke sampah plastik. Untuk besok Sabtu kita buat ini. Oke? Ah, betul? Nah, nanti tugas kalian di rumah mulai besok, mulai nanti itu mengumpulkan sampah di dalam botol kayak gini. Oke? Jadi mulai sekarang nanti kalau pulang sampean sudah mengolah sampah plastiknya sampean yang di rumah dengan cara dimasukkan di sini. Kemudian pokoknya sing padet-padetnya ya. Misalnya dapat satu jangan langsung udah, tapi buat lagi gitu. Untuk besok Sabtu kita buat ekobrik, bisa dibuat bangku, bisa dibuat tempat duduk, kan ya? Nah, dari sampah plastiknya kalian semua. Nah, jadi nanti di rumah botolnya yang segini ini aja ya. Nggak harus kayak gini misalnya. Yang penting sama, misalnya yang ngomongnya sama, botolnya gede, apa yang gede, ya nggak apa-apa, boleh. Iya. Iya, yang segini bagus. Nah, kalau di sekolah besok mulai ada plastik diambil ya, kemudian buat masukkan kayak gini. Paham toh? Nah, jadi besok misalnya hari Sabtu itu ya jenengan oke dikumpulkan sama besok untuk pelatihan hari Sabtu kita buat ekobrik dengan
bahannya seperti ini. Bahan plastik yang kita masukkan ke dalam botol ditetel sak kenceng-kencengnya. Paham toh? Oke. Apa yang dimasukkan di sini tadi? Sampah apa? Plastik. Ya. Sampah plastik yang apa? Yang bersih. Sip. Sampah plastik yang bersih dan kering. Semakin berat, semakin padat, itu semakin bagus. Oke. Paham toh anak-anak? Gampang toh? Nah, gampang banget. Mulai besok di sekolah buang sampahnya harus disendirikan. Plastiknya dengan putih, kemudian dimasukkan di botol masing-masing. Satu anak nanti buat sebanyak-banyaknya. Betul ya? Sebanyak-banyaknya itu mau 5 ya boleh, malah bagus. Semakin banyak semakin bagus. Semakin berat semakin bagus. Betul ya? Onten sing paham, sing dereng paham betul. Ada yang belum paham, boleh tanya. Sinten? Paham semua berarti ya? Paham semua. Kalau udah paham semua berarti besok Sabtu semuanya sudah bawa kayak gini, dan tidak cuma 3 tapi 5 atau berapa. Semakin banyak semakin bagus. Berarti kalian sudah memilah sampah plastiknya, sudah mengolah sampah plastiknya, dimasukkan ke botol, kemudian kita jadikan kreasi atau sebuah produk yang nanti bisa dimanfaatkan. Nonton ya? Untuk saya pengen takon gitu. Ya berarti sudah paham semua. Ini oh iya, harus sama. Jadi misalnya ini, kalau punya yang segini semua. Kalau ada yang botol aqua yang lebih besar, ya boleh. Cuman harus seragam. Jadi yang penting sama. Karena nanti untuk dirakit kalau beda kan hasilnya juga ini. Nah, misalnya nanti ada yang beda-beda kan dikumpulkan bisa. Tapi yang penting paling gampang itu diseragam mawon biar gampang nanti saat merakitnya. Oke. Misalnya si Ferdi punyanya botol aqua besar, ya nggak apa-apa, nanti botol aqua besar semua. Oke. Ini anak-anak, untuk pelajaran kali ini saya cukupkan sekian. Semoga kalian paham dan langsung mempraktekannya. Betul ya? Saya ingat.